Balik lagi di Coolcast, ngademin yang panas-panas. Jadi teman ngobrol kita hari ini adalah Bapak Mugi Sugeng SESH selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo. Oke Bapak, boleh saya hai ke kamera dulu? Siap. Oke. Oke, jadi teman-teman hari ini di Mandi Wonosobo ini ada pembinaan pendidikan politik bagi generasi muda. Nah, salah satunya ini juga ada lembaga legislatif yang datang dan Bapak Mugi ini kebetulan datang sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo. Oke Bapak, sebelumnya boleh Bapak menceritakan pengalaman Bapak selama menjadi Wakil Ketua DPRD dan mungkin pengalaman berkesan Bapak selama menjabat. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jihan, terima kasih tadi udah diperkenalkan nama saya dan acara kita hari ini. Jadi yang pertama bahwa saya jadi DPRD tidak langsung wakil ketua. Jadi tahun 2009 dulu pertama kali saya jadi DPRD atau hari ini sudah 4 periode. Jadi masih menjadi anggota 3 periode dan alhamdulillah karena partai kita kebetulan berada di peringkat 4 besar sehingga secara aturan memang partai pemenang menjadi ketua dan partai pemenang kedua, ketiga, keempat menjadi wakil ketua. Dan hari ini alhamdulillah saya diberi mandat oleh partai saya menjadi wakil ketua DPRD. Kalau cerita tentang kesan, tentang cerita tentang proses dan lain sebagainya memang panjang sekali. Karena dulu saya jadi anggota pertama juga belum tua-tua amat, masih sekitar 30 tahun. Tapi sebelum itu memang ketika masih mahasiswa juga sudah berproses sesungguhnya di politik itu. Jadi memang banyak cerita. Yang pasti semangat saya adalah kenapa saya mencalonkan diri menjadi DPRD. Tujuan saya ingin hidup saya bermanfaat. Saya ingin ketika suatu saat nanti saya diceritakan oleh keluarga, oleh teman, dan oleh orang lain. Jadi itu motivasi saya. Maka ketika di posisi apapun nggak harus jadi pejabat juga, tapi ketika dalam posisi apapun kita hidup bermanfaat untuk banyak orang, maka tentu kita akan diceritakan yang bagus-bagus tentunya ya oleh orang lain. Jangan sampai ketika kita sudah tidak ada, jangan orang lain, keluarga sudah lupa sama kita. Kenapa? Karena kita memang nggak punya cerita untuk dibanggakan, diceritakan. Itu motivasi saya itu. Oke, begitu teman-teman. Selanjutnya, Jihan mau tanya-tanya juga karena ini masih linear sama sosialisasi kita hari ini. Jadi kan ya di era digital seperti sekarang, Jihan sering menjumpai mungkin beberapa anak muda tuh sudah mulai melek politik gitu ya Bapak, di media sosial ataupun di sekitar Jihan juga sudah seperti itu. Nah ini tuh kalau dari Bapak sendiri atau mungkin dari DPRD, gimana sih cara biar generasi muda ini tuh mau turut aktif berpikir kritis, bahkan berani menyuarakan aspirasi tapi tidak melalui cara-cara yang anarkis ya. Iya, begitu. Iya. Wajib hukumnya itu generasi muda ini kan menjadi penerus. Iya. Apalagi pemilih pemula ini berhitungan itu asumsinya kita di tahun 2029 ada 10 juta pemilih pemula yang menolak suara, dan tentu negara berkewajiban memberi pendidikan, memberi pemahaman kepada generasi muda tentang politik itu seperti apa, pentingnya politik, proses politik, terus fungsinya politik. Karena politik itu bukan hanya pada hari H sesungguhnya, tapi politik itu ada perjalanan panjang. Nah, untuk generasi muda agar melek politik tentu hari ini kan banyak digitalisasi ya. Memang positifnya kita bisa browsing apapun. Tapi negatifnya kadang antara hoax dan
yang enggak itu tipis sekali. Iya, betul, Sehingga betul. perlunya generasi muda itu memang terus memperkaya literasi lah untuk bagaimana kemudian menyuarakan suara aspirasi itu memang sudah menjadi apa namanya satu hak warga negara termasuk generasi muda. Banyak wadah kok, banyak wadah. Yang pertama misalkan di hari Ya, ini boleh kok menyampaikan adik-adik, teman-teman semua ini menyampaikan apa sih harusnya pemerintah itu harus seperti apa. Ini loh suara dari bawah, suara masyarakat, suara anak-anak sekolah seperti ini. Dua itu ada media langsung, juga ada media langsung lainnya, misalkan yang diwakili oleh teman OSIS atau media seperti ini nanti ketemu dengan pemimpin kita, baik dengan DPRD, dengan bupati, dengan kepala dinas dan seterusnya untuk menyampaikan hal-hal yang memang menjadi aspirasi, termasuk juga menyampaikan di media sosial sebagai kontrol karena masyarakat itu kan memegang kedaulatan penuh. Lah sebagai generasi muda yang eh, paham atau melek teknologi, maka memanfaatkan teknologi ini dengan benar untuk menyampaikan aspirasi. Tapi sekali lagi bahwa penting sekali untuk nanti mengidentifikasi apakah ini betul-betul yang disampaikan bukan hoax ataupun sesuatu yang negatif, tapi betul-betul yang positif. oke. Kalau tadi bisa menyampaikan aspirasi secara online melalui platform digital gitu, apakah kalau dari DPRD sendiri untuk menampung aspirasi dari media sosial mungkin seperti status atau apa gitu, itu berarti masih bisa ini Pak, kayak efisien kah atau masih kurang lebih menampung aspirasi langsung begitu? Jadi memang ada banyak sekali tempat aspirasi. Ya, Kalau di DPRD kan ada namanya reses, penyampaian aspirasi masyarakat. Jadi DPRD memiliki kewajiban 1 tahun itu 3 kali 3, berarti sekitar 9 kali untuk ketemu masyarakat, konstituen untuk menampung aspirasi. Di samping juga ada kunjungan, ada diskusi, ada dialog. Lah, medsos ini juga saya kira sama pentingnya. Apalagi medsos hari ini itu bisa dilihat oleh siapapun. iya, DPRD juga Kabupaten Maluku punya platform itu, iya, sekretaris DPRD itu. Lah, itu boleh kok menyampaikan. Mau terbuka boleh, mau DM boleh. Mau lewat aspirasi yang medsosnya anggota DPR, medsosnya saya misalkan di TikTok boleh Mugi Sugeng sahabat Mugi Wonosobo, kalau di IG ya Mugi Sugeng di Facebook dan lain-lain sama pentingnya dan sama pentingnya untuk kemudian kita respon. berarti mau dimanapun dan bentuknya seperti apapun, teman-teman tuh bakal mendapat hak yang sama. Mau langsung atau lewat medsos berarti sama-sama didengar ya Pak, Oke, sama-sama iya. ditampung. Nggak, nggak cuma yang ngomong langsung, tetapi bisa melalui medsos, tapi dengan bahasa yang baik-baik. Oke, kalau gitu tuh berarti setiap eh, generasi muda gitu kan tentunya kalau mau dikasih pendidikan demokrasi sebagai ini ya nanti kita menjadi pemilih pemula gitu, Iya. itu kan tentunya diberi pengetahuan demokrasi secara dasar-dasar dulu nih. Iya. Kalau dari Bapak, pendekatan seperti apa sih yang bisa lebih diterima sama mungkin generasi kami, generasi Z gitu, Iya. ya lebih mudah gitu. Ya, jadi begini, memang dorongan untuk memahami apalagi politik ya untuk Ya, generasi muda pemilih pemula ini kan hal yang mungkin baru sekali lah iya, dan tidak menarik sama sekali gitu. Karena apa sih politik loh milih kok ini lah lain iya, sebagainya itu. Tapi memang kalau saya menekankan di kesadaran, di hak dan di tanggung jawab bahwa generasi muda adalah suka tidak suka itu nanti kan jadi pemimpin. Lah, pemimpin itu melatih hak dan melatih tanggung jawab. Dalam konteks pemilu ini memang
Karena zamannya kan beda ya. Betul, betul. Tapi hari ini seperti ini kan pasti ada kemarin. Ya, Makanya seperti saya sampaikan tadi bahwa pentingnya sejarah. Sejarah tentang pemilu di Indonesia, terus bagaimana kok pemilu ini menjadi penting, karena memang Indonesia ini pendiri bangsa kita telah sepakat untuk menjadi negara demokrasi, sehingga salah satu proses aktualisasi dirinya adalah untuk membentuk ini adalah melalui pemilu, terus peran fungsi dan lain sebagainya itu mungkin yang eh, kita sampaikan. Artinya kesadaran dulu, kesadaran. oke, berarti harus dibangun dari diri sendiri ya Iya, Pak, mulai dari kesadaran teman-teman. Oke, jadi ya begitu ya teman-teman. Kita semua berhak beraspirasi, kita semua punya hak yang sama untuk beraspirasi dimanapun, mau di media sosial ataupun disampaikan secara langsung. Tadi juga ada platform-platformnya, bisa langsung melalui medsos anggota DPRD, DPR, bisa juga melalui situs khusus ya Pak untuk iya, pengajuan aspirasi atau mungkin bisa bertemu langsung gitu. Tapi yang harus diingat tetap harus menggunakannya dengan baik, menggunakan kesempatan dengan baik, bermedia sosial menggunakan etika yang baik, juga tidak boleh menutup diri dari politik. iya, Karena bagaimanapun kita akan terus melakukan apa ya, regenerasi. Jadi kita yang akan menjadi pemimpin-pemimpin nantinya gitu. Oke, sebelum ditutup, Bapak boleh kasih kayak pesan buat teman-teman generasi muda nggak buat di kehidupan buat di kedepannya gitu. iya, iya. Eh, Anak-anakku semua, jadi apapun yang harus kita lakukan adalah, atau kamu yang harus melakukan adalah, hari ini adalah belajar, menuntut ilmu. Jadi saya nyuplik dari nukil dari tadi saya sampaikan Imam Syafi'i. Ta'alam walisal mar'u yuladun aliman. Tidak ada orang yang lahir di bumi ini tiba-tiba pintar, itu nggak ada. Dan harus belajar karena nasib kita ataupun keadaan kita yang akan datang adalah ditentukan seberapa kuat semangat kita, belajar kita hari ini. Jadi nggak ada apa namanya, nggak ada hal lain. Kewajiban kalian adalah belajar, 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 belajar terus. Itu mungkin. Terima kasih. Oke teman-teman, begitu. Jadi jangan lupa belajar, jangan sampai patah semangatnya buat belajar. Mungkin cukup untuk video kali ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Mugi dan apa yang Jihan bantu sampaikan juga bisa bermanfaat bagi teman-teman dan mendorong teman-teman untuk berani lagi untuk beraspirasi, memahami dunia politik, dan juga terus belajar mengenai hal-hal baru. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Terima kasih semuanya. Selamat bertemu di video selanjutnya.